membuka mulutnya dan perhatikan apakah ada deviasi rahang bawah atau tidak. Deviasi ke arah yang lumpuh. Biasanya yang lemah itu yang kalau ototnya misalnya kiri dan kanan. Kalau tidak bisa berkontraksi yang lemah yang kiri, otomatis dia akan jatuh ke kiri dong. Ini yang tidak bisa menahan kan? Misalnya rahang ini tidak bisa. Nah, otomatis dia yang ini yang jatuh tuh. Karena dia tidak bisa menahan ini otot. Nah, jadi dia pasti mencongnya ke arah yang lumpuh. Kemudian membuka dan menutup mulutnya melawan tahanan. Tempatkan kepala tangan ada di bawah dagu pasien tangannya. Tunjukkan bahwa Anda dapat melakukan tes rahang. Minta pasien untuk sedikit membuka mulut. Tempatkan jari tangan pada puncak mandibula. Kemudian tekuk jari tangan Anda secara ringan dengan palu refleks. Jadi itu caranya. Interpretasi tes rahang. Orang normal terdapat sedikit gerakan. Kadang tidak ada. Bila gerakannya hebat biasa dibilang hiperrefleks. Jadi yang pertama kita minta pasien untuk mengatupkan giginya. Buka matamu. Terus kita tekan gini. Nah, kita lihat apa ada kontraksi tuh. Coba kok semua lakukan ya. Nah, terus ketukan gini. Bergerak jatuh. Bergerak. Nah, itu lurus, tempo. Kalau masseter di sini. Di sini masseter. Gitu. Bergerak enggak ya? Mengatupkan gigi, coba kalau rasa. Di sini. Toh? Ya, itu yang mau dinilai. Nah, oke. Sudah? Coba kamu rasa coba. Coba. Ya. Kemudian kita minta dia buka. Ibu bisa buka mulutnya. Oke, gerakkan giginya ke kiri dan kanan. Oke, mantap ya. Kemudian kita bisa menilai itu tadi kita bisa lakukan tes rahang dengan ini. Rahang tidak boleh berkontraksi ya. Jadi rahangnya tuh relax ya. Gini, jangan ya. Relax. Ya, baru kita kasih ini. Sakit ini. Nah, gitu. Biasanya ada gerakan sedikit. Kalau dia bergerak sekali berarti dia hiperrefleks. Kalau ada gerakan sedikit itu normal. Ya, oke. Sudah ya untuk penilaian sensorik dan motorik. Paham Ji? Atau ada yang mau ditanyakan? Aman Ji? Yang nervus 5. Sensoriknya itu menilai perabaan dari medial ke lateral. Ini motoriknya itu melakukan tes pada muskulus temporalis, muskulus masseter, kemudian membuka mulut, menggerakkan rahang bawah. Kemudian menilai tahanan rahang. Oh ya, oke. Menilai tahanan rahang itu dia kita suruh kasih turun rahangnya. Suruh kasih. Ya, buka mulut maksudnya. Wah, kita kasih tahanan dia bisa melawan. Itu maksudnya kasih turun rahangnya. Buka mulut maksudnya ya. Minta pasiennya membuka mulut, kita kasih tahanan apakah dia bisa melawan tahanan itu atau tidak. Kalau dia bisa menahan berarti bagus ya. Kemudian lakukan nih ketok palu refleks di bagian mandibula. Oke, sudah ya. Diingat-ingat urutan-urutannya karena bisa saja nervusnya nggak semuanya diperiksa pada saat ujian. Biasanya cuma nervus mata yang kode 3, 4, 6 atau bisa saja nervus 7, bisa saja nervus 5, ini tergantung case-nya pasien. Tapi kalau tidak beruntung ya pasien datang dengan lemah badan, lakukan pemeriksaan nervus cranialis semuanya, ya udah berarti dari 1 sampai 12. Wow. Ya, langsung waktu habis. Kemudian pemeriksaan nervus 7 ya. Nervus 7 ini carilah ketidaksimetrisan dari wajah pasien. Perhatikan adanya nasolabial dan sudut mulut terutama menggunakan bagian wajah yang menunjukkan jika ada ini. Jadi itu sinus lengkungan paranasalis. Jadi misalnya nasolabialis maksudnya. Jadi ini kan sinus. Nah, biasanya ada lengkungan di sini ini. Garis ini. Iya, itu apa sih? Garis. Ya, smile line ya. Istilah kecantikan tuh smile line. Padahal itu adalah lengkungan nasolabialis. Ya.
gerakan dari bagian mukanya ya Ibu. Suruh pasien mengangkat alis, Ibu angkat alis, ya. Kerutkan, kerutkan dahi, kerutkan dahi. Oke, Ibu kerutkan alis, kerutkan dahi itu gini. Oh gini. Iya itu. Gitu, ada kerukan kerukannya. Nah, kerutkan dahi pada kemudian minta pasien untuk memejamkan mata. Apakah dia bisa memejamkan mata atau tidak? Bisa. Ya, terus mau memejamkan mata. Nah, kemudian suruh pasien, Ibu senyum, kelihatan gigi. Ya. Gitu ya. Kemudian Memunyikan ini. apa? Nah itu ya, jadi biasanya kita menilainya dengan melakukan itu. Jadi Ibu angkat alis, kerutkan dahi, kemudian tutup mata untuk menilai apakah ada tosis atau tidak. Kemudian disuruh pasien senyum. Ini senyum, keluarkan gigi, terus monyongkan bibir, terus mengeluarkan pipi. Ya, harus kontraktif dia di sini. Ya, seperti ya. Oke ya, ingat ya. Kemudian bisa kita bikin Chostek test ini. Dia dilakukan dengan mengetuk nervus 7 di bagian depan telinga. Bila positif ada kontraksi otot yang diperserat ini. Jadi itu di bagian sini ya. Ini kan nervus facialis bagian ketiga. Nah di bagian sini, jadi kita bisa. Nah kalau ada gerakan ya, kalau ada refleks ya, kontraksi otot di sekitar itu, misalnya pas kita begini, kemudian dia gitu, tak begitu, coba. Nah terus dia tak angkat ininya, pokoknya ada kontraksi dari otot di fasial. Nah berarti itu kecenderungan bahwa Chostek testnya positif. Chostek testnya positif. Pada orang tetanus ya iya, karena semua ototnya spasme atau kontraksi, berkontraksi. Nah, apalagi kemudian fungsi sensorik ya. Nah, pasien dimintakan menjulurkan lidah. Nah, mau pilih apa? Biar racun ini nanti bicara sudah. Ya, pasien diminta menjulurkan lidah, letakkan bumbu gula, garam, kina, dilakukan secara bergantian, diselingi dengan istirahat pada 2/3 lidah bagian depan. Pasien disuruh sebutkan apa yang dia rasa. Jadi biasanya tuh kita jangan kebanyakan-banyak. Itu kita pakai baru disuruh dia hisap. Biasanya tuh kita kasih kayak ada spatol begitu, terus ditempel baru dikasih cuci. Jadi sedikit saja, minimal dia bisa merasakan. Kemudian disuruh, biasanya kita suruh dia pelan-pelan dulu, toh dijeda lagi biasanya 2 menit, 1-2 menit baru dikasih rasa lagi, yang rasa yang lain. Di 2/3 depan, ngerti apa 2/3 depan tuh artinya sampai ke tengah lidah. Kan kalau lidah paling belakang yang glossopharyngeus, tadi kita sudah lihat teori paling belakang glossopharyngeus. 2/3 depan itu nervus facialis sensorik. Sama di tengah lidah, jadi bisa sampai ke dalam. Kemudian dia biasa agusi kalau misalnya dia rasa pengecapannya berkurang ya, atau hilang. Kalau agusi berarti tidak sama sekali dia merasa apa-apa yang dipersarafi sama nervus 7. Ini interpretasinya ya, semoga ini tetap kita bisa jadi nervus 7 itu kenapa penting? Karena banyak sekali diagnosis yang kita bisa lihat dari kelainan nervus 7, misalnya pada Bell's palsy, untuk mengetahui lesi UMN dan PMN. Jadi kita atau
GBS sindrom Guillain-Barré itu kita bisa lihat dengan mendeteksinya dengan melihat kemampuan nervus tujuh. Biasanya itu dia nggak bisa, kalau GBS itu hasilnya itu biasa dia nggak bisa tutup matanya, disuruh tutup begini matanya, menggantung. Nggak bisa begini maksimal. Nah, bisa dia tutup maksimal matanya. Oke, habis itu kita ke nervus. Sudah di nervus 7, paham Ji? Insyaallah. Oke, atau ada yang mau ditanyakan? Aman ya? Nah, nervus 8 menilai keseimbangan. Jadi nervus 8 ini adalah nervus apa? Vestibulo cochlearis. Vestibulo Cochlearis. Keseimbangan dan pendengaran. Caranya menilai adalah dengan lakukan tes Romberg. Pasien berdiri dengan kaki satu di depan kaki yang lain, tumit kaki yang satu berada pada depan. Berdiri beda. Tanya nih kaki-kaki. Kasih kaki satu di depan. Di tanah lah. Ya, tumitnya menyentuh ujung kaki depan. Ya, jalan di satu garis lurus. Jalan. Bikin tuh garis tegel. Pakai garisnya tegel gitu. Ya. Dari sini. Lengan dilipat pada dada dan mata ditutup untuk menilai apakah ada gangguan keseimbangan. Ya, mata Ya, oke. Silakan Ibu Anggun. Kelainan keseimbangan. Bagus. Lanjut. Ya, sebenarnya tangan dilipatkan ke dada tuh begini nih. Begini ya. Atau begini ya. Kalian fashion show. Begini mau. Begini mau atau begini. Terserah, yang penting jangan terlalu begini lah. Begini. Ya. Ya, tutup mata. Ya. Aku seperti Italia. Berapa umurnya? 17 dokter. Berapa umur? 17. Aku berdiri 17 tahun. Tidak. Orang normal mampu berdiri dalam sikap Romberg yang dipertajam. Nah, kalau dia tadi kalau Romberg berarti dia berdiri, toh? Kalau di stepping test berarti dia disuruh jalan. Kenapa? Begini stepping test itu pasien disuruh jalan di tempat dengan mata tertutup. Jalan di tempat dengan mata tertutup sebanyak 50 langkah dengan kecepatan seperti berjalan biasa. Tes ini dapat mendeteksi gangguan vestibular. Jalan di tempat. Hasil tes dianggap abnormal bila kedudukan akhir penderita beranjak lebih dari 1 meter dari tempat semula. Mengerti Joko? Jalan di tempat. 50 kali. Kalau nanti kalau bergeser ke sini, berarti itu artinya Ada gangguan keseimbangan. Nah, kalau Romberg berarti yang di Romberg di sini dia tidak menginstruksikan, padahal Romberg itu harusnya dia jalan. Dia tidak menginstruksikan untuk jalan. Jadi dia cuma suruh pasien berdiri dengan kaki satu di depan yang lainnya, begini, baru begini. Dia mau lihat begini atau tidak hasilnya. Jadi berdiri lama. Nggak usah. Kalau itu stepping, nah itu ada di apa namanya? Apa lagi yang ada Romberg begininya ya? THT kalau nggak salah. Jadi dia cuma berdiri, dia nggak jalan. Kami tutup mata, baru kita lihat. Kalau begini lama-lama juga oleh orang Pak. Kalau begini lama-lama juga oleh. Kemudian stepping yang itu toh 50 langkah. Jadi dia bisa begini. 2. Jadi apakah lihat nanti sampai setelah 50 langkah dia posisinya bergeser atau tidak? Kemudian salah tunjuk itu namanya tes dysdiadokinesia. Pasien diminta merentangkan tangannya menyentuh telunjuk pemeriksa dengan menggunakan telunjuknya. Kemudian gangguan pada vestibular.
Jadi kalau gangguan vestibular itu biasanya juga kan pusat keseimbangan itu cerebellum toh. Ya, jadi biasanya gangguannya juga ada di cerebellum selain di gangguan vestibular. Nah, jadi kalau caranya itu misalnya begini toh. Begini toh, dia letakkannya harusnya sih begini tesnya. Kalau kita apa namanya pindah-pindahkan dia bisa ikut gitu. Ada dua pemeriksaannya, bisa kita pindahkan, bisa juga kita tetap tapi dengan cara yang cepat. Di sini dia nggak bilang cepat ya. Nah jadi biasanya begini-begini, cepat-cepat. Apakah dia ada salah tunjuk atau tidak gitu? Atau saya tangannya begini, nah terus kamu yang tunjuk. Jadi dari hidungmu baru ke sini. Cepat. Gitu. Dengan cepat. Bukan keras, cepat. Cepat, jangan keras. Oh, jadi belum boleh begini. Iya, maksudnya bukan begini. Salah kayaknya dia panggilnya dari orang Jawa ini. Kondusif ini CSL gara-gara anggun. Ya, coba. Ya, ini mau pukul juga tanganmu, Pak. Ya, gitu. Ya, bukan begini nah. Gitu. Gitu caranya. Ya, begitu caranya harusnya. Jadi dia tapi jauh. Jadi dia harus bisa kasih lurus gitu jauh. Jadi tangan ke jauh. Bukan begini. Nah, tapi jauh begini. Coba. Ada salah tunjuk enggak? Kayak gitu. Oke? Maksudnya kalau dia salah tunjuknya di sini ya. Harus di sini. Maksudnya salah tunjuk itu tidak sampai ke jari. Bukan bagian. Dokternya yang Itu yang berikan jari begini iya, saya yang kasihkan jari kok, baru dia yang pakai jarinya. Kan salah tunjuk, berarti harusnya dia yang nunjuk. Jadi saya kalau jari begini, dia yang tunjuk. Kalau dia salah tunjuk, berarti jangan sampai gangguan tidak lihat lurus kini jadi gangguan di keseimbangannya, makanya dia melihat nunjuknya di tempat yang Salah. Apa lagi? Sudah ya. Kemudian nervus 9, 9 dan 10. 9, 10 ini biasanya simultan dilakukan karena ini nervus 10 berhubungan nervus 10 itu dengan fonasi. Ya kalau misalnya dia suaranya keluarnya bagus, berarti nervus 10-nya pada dasarnya bagus ya. Ini kalau orang nggak bisa mengeluarkan suara aja, biasanya dia ada kelumpuhan pada nervus laryngeus gitu. Oke? Jadi kalau kita minta dia berbicara dan dia bisa berbicara, ya sudah, berarti nervusnya bagus. Kemudian pengucapan kata-kata, otot-otot mulut, otot masseter, pterygoideus, lateralis, kemudian auricularis oris, otot-otot lidah, otot-otot laring dan faring. Ini biasanya kalau otot-otot faring untuk menelan ya. Jadi misalnya kalau orang dispagi itu biasanya juga karena ada radang, makanya dia menjadi pada otot-otot pada saat menelan dia sakit. Sama kayak misalnya dia tidak mempunyai kemampuan untuk menelan yang baik, berarti mungkin saja dia mengalami kelumpuhan pada otot-otot atau yang saraf-saraf ini tadi. Ini itu 9. Jadi kita sebenarnya kalau misalnya artikulasinya tidak bagus, kita tidak bisa mengidentifikasi dengan satu nervus saja, karena ini nervus yang 1, 2, 3, 4, 5 ini bisa menyebabkan, semuanya bisa menyebabkan disartri. Jadi banyak yang bisa menyebabkan disartri. Apakah nervus 5, 7, 9, 10 dan 12 kan nervus hipoglosus juga bisa menyebabkan orang disartri. Jadi caranya kita melihat kualitas suara pasien dengan suaranya normal atau tidak, atau afoni. Afoni itu dia tidak bisa mengeluarkan sama sekali suara. Jadi kita menginstruksikan pasien yang melakukan. Jadi kita bilang, coba ibu menyebutkan
Nah, kalau misalnya dia disfoni itu biasanya dia serak, atau dia salah mengucapin. Misalnya kalau dia bilang A dan dia itu jadinya kan, gitu. Atau dia nggak bisa keluarkan dia punya suara, atau dia merasakan nyeri pada saat dia mau bersuara. Pokoknya kelainan pada saat dia mau mengeluarkan suara. Kemudian ini cabang dari nervus 10 ya, nervus laryngos recurrens yang mempersarafi pita suara. Kemudian tapi tidak semua orang yang serak itu terganggu nervusnya. Yang aku bilang kalau orang serak juga terganggu nervusnya. Tapi saya punya contoh case, ada anak-anak yang dia suaranya serak dari sononya. Dari lahir suaranya sudah pada saat menangis, setelah menangis besar suaranya serak sampai sekarang. Dan ternyata dokternya bilang itu kelemahan, bukan kelumpuhan. Lemah bisa aja. Jadi kayak kalau kita mendengar dia bicara tuh setengah mati sekali, padahal dia tidak setengah mati, karena dia sudah pada dasarnya seperti itu suaranya toh. Nah, tapi kata dokternya dia cuman lemah sarafnya. Mungkin saraf yang dimaksud adalah nervus 10 ini. Jadi bilang kelemahan saraf, makanya suaranya serak. Tapi itu tidak apa-apa selama dia tidak terganggu aktivitasnya. Dia tuh bicara kayak tapi dia bicara biasa saja. Tapi masih anak kecil. Seperti itu. Jadi ada case-case yang, dan tidak semuanya orang, apalagi kalau seraknya accident misalnya accidental, misalnya kalau lagi batuk atau lagi radang, berarti dia tidak kelumpuhan saraf kan. Jadi tidak semua serak itu dia karena kelemahan atau kelumpuhan saraf, bisa karena kondisi radang, infeksi dan sebagainya. Kemudian peserta disuruh makan makanan padat, lunak, minum air, memperhatikan apakah ada keselak. Itu kan misalnya orang dispagi tuh, nyeri pada saat menelan, tidak bisa menelan. Itu biasanya jangan sampai ada kelainan pada otot-otot faring, saraf yang mempersarafi otot faring, sehingga otot faring dan laring ini tidak bisa membantu untuk menelan makanan. Kalau orang tidak bisa menelan makanan, itu artinya pasti dia tersedak toh, itu bisa dilihat. Makanya setelah diperiksa bareng semuanya diminta dia makan. Setelah diperiksa yang lain tadi itu yang dari fonasi dan sebagainya, diminta dia makan makanan yang lunak, kemudian makanan yang padat, kemudian minta dia menelan. Kalau dia terganggu dengan minum air saja, saya notabene itu kalau minum air harusnya orang tidak kesusahan menelan. Sama kayak kalau makanan padat mungkin lebih susah ditelan. Jadi, kalau misalnya dia cara mengunyahnya bagus, berarti dia tidak akan kesusahan menelan kalau misalnya tidak ada kelumpuhan nervus dari nervus 10 gitu. Kemudian interpretasinya sering dijumpai pada hemiparese duplex yang disebut juga sebagai kelumpuhan pseudobulbar. Jadi ini sarafnya saraf 9 dan 10 yang mengalami kelumpuhan. Kemudian inspeksi palatum, jadi dia disuruh buka mulut, kemudian kita perhatikan palatum molar. Di mana palatum molar? Yang mana palatum duru? Ya, yang membatasi mulut dan hidung itu ada palatum duru. Keras, yang keras. Kalau molar itu yang lebih lunak. Nanti ada bagian dalam yang kita bisa mengidentifikasinya bersama faring, lihat apakah kalau misalnya kita harusnya ovulanya goyang nggak? Harusnya goyang kok. Ovula itu yang menggantung. Itu bukan pita suara, ovula itu lah. Itu orang jangan salah mengidentifikasi kalau sudah masuk kedokteran. Kalau orang awam itu udah bilang itu pita suara. Jadi atau dia bilang analida, itu saya tuh kurang bisa mengidentifikasi itu istilah-istilahnya pasien. Jadi kalau kita minta dia melihat pada saat kita minta dia mengeluarkan suara, biasanya akan ada kontraksi dari otot faring, dia naik ke atas. Coba mau bersuara nanti baru lihat di cermin tuh
Itu otot yang dari bawah itu dia naik ke atas yang di faring. Faring itu bagian belakang sekali. Apa namanya? Sudut belakang mulutmu. Kalau kau lihat di cermin itu paling belakang, dinding belakang itu adalah itu yang otot-otot faring itu ke bawah. Jadi bisa kau ini. Kemudian lihat apakah ovulanya bergerak atau tidak. Misalnya pada waktu bernafas dan berbicara atau bersuara. Kemudian sudah nih nervus 10 itu 9-10 ya. Itu fonasi, berhubungan dengan fonasi ya. Nervus 11. Nervus 11 ini pemeriksaan otot sternocleidomastoideus. Pasien disuruh menggerakkan bagian badan yang digerakkan oleh otot yang kita periksa, kita tahan gerakan ini. Jadi ini kan pemeriksaannya otot sterno. Jadi misalnya otot sternocleido yang mana, Anggus? Ini. Ini ya, otot yang berjalan telinga, anatomi. Otot yang berjalan di belakang telinga. Pak RT. Ya, silakan Pak RT balik ke sana. Ya. Oke, balik ke sana Pak RT. Ya. Ini. Kalau jadi kita minta dia balik ke sana, kemudian kita melakukan penahanan. Penahanannya saya lupa apakah menahan di tempat. Oh, menahan begini. Nah, kita kasih begini lawan kok. Ya, begitu. Ya, kita kasih ada begini. Dia masih bisa lawan. Kita dorong ke sini, dia tahan ke sana. Oke? Itu kiri dan kanan itu untuk melihat fungsi sternocleido ini kelihatan. Terus trapesius ada dua tuh trapesius tuh. Nah, trapesius itu mana trapesius, Anggun? Yang mana itu Australia, yang mana muskulus trapesius? Ya. Muskulus apa ini? Ini ya, ini dia. Nah, jadi minta pasiennya untuk mengangkat bahu. Jadi pasiennya mengangkat bahu, angkat bahu Pak. Nah, saya tahan begini. Saya tahan begini, apakah dia masih bisa angkat atau tidak? Ya, oke. Kalau misalnya, jadi dinilainya bersama-sama saja. Kalau misalnya dia tidak bisa mengangkat salah satu atau tidak bisa menahan, berarti dia ada kelemahan otot-otot di situ. Curiganya ada kelemahan pada nervus. Oh, nah, lihat kok. Ya, duduk kok. Duduk di sini. Pasien disuruh ekstensi kepala. Bagaimana ekstensi kepala? Ya, kasih gini, terus biasanya kita tahan. Itu selain ini ya. Jadi dia begini, kita tahan. Dia bisa enggak tetap kasih naik. Itu untuk trapesius bagian sini. Kalau ini yang trapesius yang bagian lateral. Oke. Kemudian interpretasinya ini ya. Ini adalah saraf 11. Biasanya itu teknik pemeriksaannya. Nervus 11 nervus apa? Aksesoris. Biasanya pada otot-otot kecil yang berfungsi untuk menggerakkan sesuatu. Paling ya yang paling sering dilakukan ya yang paling gampang di menoleh sama mengangkat bahu sama ekstensi kepala. Kemudian untuk nervus 12 dia menginervasi otot-otot ekstrinsik maupun intrinsik dari lidah ya. Jadi kita bisa melihat pergerakan lidahnya, kemudian kita bisa melihat apakah ada kelumpuhan dari lidahnya atau tidak. Jadi kita bisa lihat pergerakan lidahnya, kemudian apakah lidahnya ini jatuh ke arah yang lumpuh atau tidak. Ya. Minta pasien menjulurkan lidah. Menjulurkan lidah itu buka mulut. Apakah lidahnya itu simetris atau dia lari ke salah satu? Lari ke salah satu. Tidak simetris. Gue masak. Nah, coba. Ini masak. Nah, nanti kau perhatikan di rumah lagi ya. Kalau tidak simetris, nanti. Kemudian kalau pada
lidah dijulurkan mencong ke sisi yang lumpuh. Sama kayak otot tadi, kan lidah itu otot, toh? Nah, lidah tidak bertulang, artinya dia otot semua, nggak ada tulangnya. Nah, kemudian jika pada kelumpuhannya dua sisi, lidah tidak dapat digerakkan atau dijulurkan. Kan ini semua otot nih, toh? Kalau misalnya kita minta dia julurkan lidah dia tidak bisa, berarti semua lemah otot lidahnya. Berarti lumpuhnya kiri kanan. Tapi kalau kita minta dia julurkan, dia masih bisa julurkan, tapi mencong ke salah satu arah, berarti satunya masih bagus toh ototnya, kirinya masih bagus nih ototnya, kanannya yang tidak bagus kayak gitu. Jadi dia masih bisa menjulurkan lidah. Tapi kalau dia tidak bisa julurkan lidah, kemungkinan besar kelemahannya pada dua sisi. Terus bicaranya juga belok. Susah juga menelan, karena kita menelan, mengunyah, pasti susah juga makan. Susah menelan, susah. Kenapa dia susah menelan? Karena lidah berfungsi juga untuk membantu gigi gerigi menghancurkan makanan. Kalau lidah tidak berfungsi dengan baik, otomatis makanan tidak dihancurkan dengan baik di mulut, akibatnya akan susah masuk ke dalam. Kemudian untuk menilai tenaga lidah, kita suruh pasien menggerakkan lidahnya ke segala jurusan. Memperhatikan kekuatan gerakannya, kemudian pasien disuruh untuk menekankan lidahnya pada pipinya, kita dengan menekankan pipi jari kita pada. Terus kita lihat tekanannya. Jika terdapat parese lidah bagian kiri, lidah tidak dapat ditekankan ke pipi sebelah kanan. Nah, jadi kalau misalnya dia ke pipi bagian kanan, berarti kalau dia nggak bisa ke kanan, berarti yang lemah itu lidah kiri. Tetapi sebelah tapi pas sebelah ke kiri dia bisa, karena kalau di kiri itu yang berkontraksi adalah otot lidah bagian kanan. Jadi menggerakkan ke seluruh arah dengan dia lagi buka mulut. Jadi kita jadi kita tadi terus kita minta angkat, menyentuh palatung burung, kemudian melipat sampai melipat lidah juga biasa kita suruh. Lipat, kemudian gerakkan ke kiri dan ke kanan. Jadi gerakan ke segala arah, kemudian kita lihat apakah ada kelemahan atau tidak. Kemudian habis itu kita minta pasien menekankan lidah, ya. Kemudian kita tahan di sini. Nah, dia bisa lawan atau tidak, kelihatan itu kalau bisa ada tahanan tuh, berarti dia bisa dilawan. Kalau tidak kan pasti dia terdorong juga ke sana. Gitu. Kalau misalnya dia tidak bisa ke kanan, berarti kelemahannya otot lidah bagian kiri. Sudah nih, panjang ya? Oke, seperti itu ya. Nah, seperti itu untuk pemeriksaan nervus cranius. Nah, sampai di sini apakah